Tiko masih kebanjiran donasi orang baik, ada kulkas dan TV baru. Tiko dan Ibu Eni masih kebanjiran donasi dari orang-orang baik yang membantunya. Tiko dan Ibu Eni mendapat barang-barang sumbangan dari orang lain berupa kursi, TV hingga kulkas baru. Sebelumnya, Tiko juga menerima berbagai sumbangan berupa bantuan pengadaan sumur bor, cat untuk renovasi rumah, dan mie instan. Hingga kini, bantuan untuk Tiko dan Ibu Eni ternyata masih mengalir dan belum berhenti. Tiko sebelumnya juga dibelikan motor baru oleh YouTuber yang mengangkat tentang kondisi rumahnya yang memprihatinkan tanpa listrik dan air. Setelah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa yang dideritanya, Ibu Eni akhirnya bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, dia masak apa nih? Indomie kornet, luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan. Bantuan lagi satu kota terus masih berdatangan.
Iya. Iya. Terima kasih banyak. Untuk Tikonya sendiri reaksinya bagaimana Pak yang pas pertama kali menjemput kembali Bu Eni? Senang sebagai seorang anak ibunya pulang sudah sembuh bisa kata ya. Ya seperti kita lah menyambut seorang ibu ya dari dulu apa para penyakitnya sekarang udah sembuh, ini merasa senang. Pak, mau konfirmasi Pak terkait waktu itu kan ada statement dari yang mengaku dia waktu itu kuli yang ngangkut barang waktu pindahan dari rumah Ibu Eni pada saat itu yang nganter ke ini. Nah, mengatakan katanya dulu almarhum bapaknya Tiko bilang katanya ingin kembali lagi ke sini dan berniat untuk menyunati Tiko sendiri Pak. Gitu. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya permasalahannya. Karena kan almarhum udah bapaknya itu udah almarhum, jadi kita nggak tahu kepastiannya, ya kan? Yang bisa membenarkan atau mengiyakan pernyataan itu ya pastinya almarhum, ya benar apa tidaknya, ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari yang dia bilang mau nyunatin gitu, berarti ada kemungkinan kayaknya itu udah disunat ya. Udah Pak ya? Iya. Kalau disunat nanti yang saya nyunatin. Iya. Oke. Siapa? Oke. Mohon maaf, saya udah ada tamu nih. Siapa? Ini Nebo sudah datang sendirian sama orang. Oke. Oh yang sofa itu ya? Iya. Pak Aceh, di pasti parkir sini aja dulu. Nanti mobil saya coba turun dulu. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Siap. Makasih banyak. Makasih banyak ya Pak. Siap. Boleh sini aja. Itu boleh. Ini sumbangan dari Oh ini apa ya? Ya. Ya. Jangan di luarnya aja. Badan. Ibu ini nggak bisa keluar. Keluar Pak, jadi Pak di sini. Udah dulu aja. Iya ada. Ini bantuan lagi sahabat warta kota dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya datang terus menerus hingga kini. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang Mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam dan
kita komunikasi cara baik-baik yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin itu perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon Mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, Berapa hari di sana? sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak. Tapi ini nggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada rasa, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin keharutan, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harap Ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota seperti itu. jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya terbentuk kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri itu buka aja. Buka aja, nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Dan ibunya sudah pulang. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama Iya, sehat ya. udah, alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin Hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ tentunya. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini dan juga dari BUMD lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri setelah keluar dari Nara Kreatif melihat
kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah dengan satu nikah ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemberatan berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online, alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini, kamu kerjakan Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pasti lah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya kita saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib ada bantu kan gitu. Akan ada beasiswa khusus siapa buat Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan ini ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat bakaran bukan saya bangun. Jadi pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan, gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau diam-diam pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Riko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan di sana. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang-orang pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya
dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari. Pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus-menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti udah ngomongin kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Tiko sudah ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasi Sinergi. Mungkin saya juga akan Dia daster dari Bu RT ya. Tiko masih kebanjiran donasi orang baik, ada kulkas dan TV baru. Tiko dan Ibu Eni masih kebanjiran donasi dari orang-orang baik yang membantunya. Tiko dan Ibu Eni mendapat barang-barang sumbangan dari orang lain berupa kursi, TV hingga kulkas baru. Sebelumnya, Tiko juga menerima berbagai sumbangan berupa bantuan pengadaan sumur bor, cat untuk renovasi rumah, dan juga bahan makanan seperti beras dan mie instan. Hingga kini, bantuan untuk Tiko dan Ibu Eni ternyata masih mengalir dan belum berhenti. Tiko sebelumnya juga dibelikan motor baru oleh YouTuber yang mengangkat tentang kondisi rumahnya yang memprihatinkan tanpa listrik dan air. Setelah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa yang dideritanya, Ibu Eni akhirnya bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, ini masak apa ini? Indomie kornet, luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan. Bantuan lagi serta terus masih berdatangan.
ya. Iya. Terima kasih banyak. Untuk Tikonya sendiri reaksinya bagaimana Pak yang pas pertama kali menjemput kembali Bu Eni? Senang sebagai seorang anak, ibunya pulang sudah sembuh, bisa kata ya. Ya seperti kita lah menyambut seorang ibu ya, dari dulu apa para penyakitnya sekarang udah sembuh, ini merasa senang. Pak, mau konfirmasi Pak terkait waktu itu kan ada statement dari yang mengaku dia waktu itu kuli yang ngangkut barang waktu pindahan dari rumah Ibu Eni pada saat itu yang nganter ke ini. Nah, mengatakan katanya dulu almarhum bapaknya Tiko bilang katanya ingin kembali lagi ke sini dan berniat untuk menyunati Tiko sendiri Pak. Gitu. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya permasalahannya. Karena kan almarhum udah bapaknya Tiko udah almarhum, jadi kita nggak tahu kepastiannya, ya kan? Yang bisa membenarkan atau mengiyakan pernyataan itu ya pastinya almarhum, ya benar atau tidaknya. Ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari yang dia bilang mau nyunatin gitu, berarti ada kemungkinan. Kayaknya Tiko udah disunat ya. Udah Pak ya? Iya. Kalau disunat nanti yang saya nyunatin. Iya. Oke. Siapa? Oke. Mohon maaf, saya udah ada tamu nih. Siapa? Ini Nebro sudah datang sendirian sama Om. Oke. Oh, yang sofa itu? Iya. Pak Aceh. Di pasti parkir sini aja dulu. Nanti mobil saya coba turun dulu. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Makasih banyak. Makasih banyak ya Pak. Siap. Boleh tinggal. Ini sumbangan dari oh ini apa ya? Ya. Ya. Ini bantuan lagi sahabat kota dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya, datang terus menerus hingga kini. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja. Gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan
kita komunikasi secara baik-baik yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun menjawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak. Tapi ini nggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin keharuan juga, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harap ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya nilai kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri, Tiko buka aja. Buka aja, lihat nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institute ini. Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Dengan begitu ya yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Begitu tanpa mengecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri setelah pulang dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk Wali Kota dengan tema kita
kita sendiri datang kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk mengatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya aku sih bilang kerja ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Arti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib kita bantu kan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100, 200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Ini pendidikan panjang ceritanya tentang mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan, gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise dia mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu? Nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Update posisi mama sekarang seperti apa? Tiko kan udah berobat kulit juga. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih besar dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu
itu di akhir Januari. Pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus biasa mama obat-obatan? Obat itu terus-menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi, ya masih reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Kalau mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasi Sinergi. Mungkin saya juga tanya. Dia daster dari Bu RT ya. Tiko masih kebanjiran donasi orang baik, ada kulkas dan TV baru. Tiko dan Ibu Eni masih kebanjiran donasi dari orang-orang baik yang membantunya. Tiko dan Ibu Eni mendapat barang-barang sumbangan dari orang lain berupa kursi, TV hingga kulkas baru. Sebelumnya, Tiko juga menerima berbagai sumbangan berupa bantuan pengadaan sumur bor, cat untuk renovasi rumah, dan juga bahan makanan seperti beras dan mie instan. Hingga kini, bantuan untuk Tiko dan Ibu Eni ternyata masih mengalir dan belum berhenti. Tiko sebelumnya juga dibelikan motor baru oleh YouTuber yang mengangkat tentang kondisi rumahnya yang memprihatinkan tanpa listrik dan air. Setelah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa yang dideritanya, Ibu Eni akhirnya bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, ini masak apa ini? Indomie kornet, luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan. Bantuan lagi satu pakai terus masih berdatangan.
Iya. Iya. Terima kasih banyak. Untuk Tikonya sendiri reaksinya bagaimana Pak yang pas pertama kali menjemput kembali Bu Eni? Senang sebagai seorang anak ibunya pulang sudah sembuh bisa kata ya. Ya seperti kita lah menyambut seorang ibu ya dari dulu apa para penyakitnya sekarang udah sembuh, ini merasa senang. Pak, mau konfirmasi Pak terkait waktu itu kan ada statement dari yang mengaku dia waktu itu kuli yang ngangkut barang waktu pindahan dari rumah Ibu Eni pada saat itu yang nganter ke ini. Nah, mengatakan katanya dulu almarhum bapaknya Tiko bilang katanya ingin kembali lagi ke sini dan berniat untuk menyunati Tiko sendiri Pak. Gitu. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya permasalahannya. Karena kan almarhum udah bapaknya itu udah almarhum, jadi kita nggak tahu kepastiannya, ya kan? Yang bisa membenarkan atau mengiyakan pernyataan itu ya pastinya almarhum, ya benar apa tidaknya. Ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari yang dia bilang mau nyulatin gitu, berarti ada kemungkinan. Kayaknya itu udah disunat ya. Udah Pak ya? Iya. Kalau disunat nanti yang saya nyunatin. Iya. Oke. Siapa? Oke. Mohon maaf, saya udah ada tamu nih. Siapa? Ini Nebel sudah datang sendirian sama orang. Oke. Oh yang sofa itu? Iya. Pak Aceh. Di parkir sini aja dulu. Nanti mobil saya coba ngomong dulu. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya Pak. Siap. Boleh tinggal. Tunggu. Ini sumbangan dari Oh ini apa ya? Ya. Ya.
Ini bantuan lagi sahabat Warta Kota dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya, datang terus menerus hingga kini. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama atau enggak. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak. Tapi ini nggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarin enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harap ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya nilai kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja, lihat nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Ayo. Angkat lebih tinggi lagi. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan buat utama Jakarta Timur dan Nara Kreatif berjalan. Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin hal yang jarang menjadi perhatian orang itu benar-benar mengambil inisiatif di situ. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya
sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Dan ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah dengan Saparika ini untuk wali kota dengan tema kita sendiri mendatang kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Untuk kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib kita bantu. Artinya akan ada beasiswa khusus ya Pak? Saya sendiri lah, tadi saya punya basis, Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Ini pendidikan harus panjang ceritanya tentang mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya.
Tiko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise dia mau diam-diam pulang kasih tau mamanya. Iya. Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan bisa. Posisi mama sekarang seperti apa Tiko? Ada proses sulit juga Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang-orang pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, dengan mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus-menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih ada reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasi Energi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Tiko sudah selesai. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasi Energi. Mungkin saya juga nanya. Dia daster dari Bu RT ya. Tiko masih kebanjiran donasi orang baik, ada kulkas dan TV baru. Tiko dan Ibu Eni masih kebanjiran donasi dari orang-orang baik yang membantunya. Tiko dan Ibu Eni mendapat barang-barang sumbangan dari orang lain berupa kursi, TV hingga kulkas baru. Sebelumnya, Tiko juga menerima berbagai sumbangan berupa bantuan pengadaan sumur bor, cat untuk renovasi rumah, dan juga bahan makanan seperti beras dan mie instan. Hingga kini, bantuan untuk Tiko dan Ibu Eni ternyata masih mengalir dan belum berhenti. Tiko sebelumnya juga dibelikan motor baru oleh YouTuber yang mengangkat tentang kondisi rumahnya yang memprihatinkan tanpa listrik dan air. Setelah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa yang dideritanya, Ibu Eni akhirnya bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, dia masak apa nih? Indomie kornet, luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan.
bantuan lagi saudara yang terus masih berdatangan. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, ini masak apa ini? Indomie kornet, luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan. Tiko masih kebanjiran donasi orang baik, ada kulkas dan TV baru. Tiko dan Ibu Eni masih kebanjiran donasi dari orang-orang baik yang membantunya. Tiko dan Ibu Eni mendapat barang-barang sumbangan dari orang lain berupa kursi, TV hingga kulkas baru. Sebelumnya, Tiko juga menerima berbagai sumbangan berupa bantuan pengadaan sumur bor, cat untuk renovasi rumah, dan juga bahan makanan seperti beras dan mie instan. Hingga kini, bantuan untuk Tiko dan Ibu Eni ternyata masih mengalir dan belum berhenti. Tiko sebelumnya juga dibelikan motor baru oleh YouTuber yang mengangkat tentang kondisi rumahnya yang memprihatinkan tanpa listrik dan air. Setelah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa yang dideritanya, Ibu Eni akhirnya bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih.
Banjiran donasi orang baik, ada kulkas dan TV baru. Tiko dan Ibu Eni masih kebanjiran donasi dari orang-orang baik yang membantunya. Tiko dan Ibu Eni mendapat barang-barang sumbangan dari orang lain berupa kursi, TV hingga kulkas baru. Sebelumnya, Tiko juga menerima berbagai sumbangan berupa bantuan pengadaan sumur bor, cat untuk renovasi rumah, dan juga bahan makanan seperti beras dan mie instan. Hingga kini, bantuan untuk Tiko dan Ibu Eni ternyata masih mengalir dan belum berhenti. Tiko sebelumnya juga dibelikan motor baru oleh YouTuber yang mengangkat tentang kondisi rumahnya yang memprihatinkan tanpa listrik dan air. Setelah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa yang dideritanya, Ibu Eni akhirnya bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, ini masak apa ini? Indomie kornet luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Beli bertahan aja. Belilah kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Oh, pakai nasi kok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan. Bantuan lagi satu kota terus masih berdatangan.
Tiko masih kebanjiran donasi orang baik, ada kulkas dan TV baru. Tiko dan Ibu Eni masih kebanjiran donasi dari orang-orang baik yang membantunya. Tiko dan Ibu Eni mendapat barang-barang sumbangan dari orang lain berupa kursi, TV hingga kulkas baru. Sebelumnya, Tiko juga menerima berbagai sumbangan berupa bantuan pengadaan sumur bor, cat untuk renovasi rumah, dan juga bahan makanan seperti beras dan mie instan. Hingga kini, bantuan untuk Tiko dan Ibu Eni ternyata masih mengalir dan belum berhenti. Tiko sebelumnya juga dibelikan motor baru oleh YouTuber yang mengangkat tentang kondisi rumahnya yang memprihatinkan tanpa listrik dan air. Setelah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa yang dideritanya, Ibu Eni akhirnya bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, ini masak apa nih? Indomie kornet, luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan. Bantuan lagi satu rekan terus masih berdatangan.
Iya. Iya. Terima kasih banyak. Untuk Tikonya sendiri reaksinya bagaimana Pak yang pas pertama kali menjemput kembali Bu Eni? Senang sebagai seorang anak ibunya pulang sudah sembuh bisa kata ya. Ya seperti kita lah menyambut seorang ibu ya dari dulu apa kalau penyakitnya sekarang udah sembuh, ini merasa senang. Pak, mau konfirmasi Pak terkait waktu itu kan ada statement dari yang mengaku dia waktu itu kuli yang ngangkut barang waktu pindahan dari rumah Ibu Eni pada saat itu yang ngantor ke ini. Nah, mengatakan katanya dulu almarhum bapaknya Tiko bilang katanya ingin kembali lagi ke sini dan berniat untuk menyunati Tiko sendiri Pak. Gitu. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya permasalahannya. Karena kan almarhum udah bapaknya Tiko udah almarhum, jadi kita nggak tahu kepastiannya, ya kan? Yang bisa membenarkan atau mengiyakan pernyataan itu ya pastinya almarhum. Ya benar apa tidaknya. Ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari yang dia bilang mau nyunatin gitu, berarti ada kemungkinan. Kayaknya Tiko udah disunat ya. Udah Pak ya? Iya. Kalau disunat nanti yang saya nyunatin. Iya. Oke. Siapa? Oke. Mohon maaf, saya udah ada tamu nih. Siapa? Ini Nebel sudah datang sendirian sama Om. Oke. Oh yang sofa itu? Iya. Pak Aceh. Di parkir sini aja dulu. Nanti mobil saya coba pulang dulu. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Makasih banyak. Makasih banyak ya Pak. Siap. Boleh tinggal. Ini semangat dari ini apa ya? Ya. Ya.
Iya, ada. Ini bantuan lagi sahabat warta kota dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya, datang terus menerus hingga kini. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, Berapa hari di sana? sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama enggak. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarotan, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harap Ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja, lihat nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa. Nih. Ayo Tiko pegang. Yang angkat lebih tinggi lagi. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya itu kita nggak pernah memperhatikan. Kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke sana. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di Kota Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin Hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya, ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan.
itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah itu harus bersama-sama. Tak pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, ini masak apa ini? Indomie kornet, luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan. Bantuan lagi satu terus masih berdatangan. Iya. Iya. Terima kasih banyak.
Untuk Tikonya sendiri reaksinya bagaimana Pak yang pas pertama kali menjemput kembali Bu Eni? Senang sebagai seorang anak ibunya pulang sudah sembuh bisa kata ya. Ya seperti kita lah menyambut seorang ibu ya dari dulu apa kalau penyakitnya sekarang udah sembuh, ini merasa senang. Pak, mau konfirmasi Pak terkait waktu itu kan ada statement dari yang mengaku dia waktu itu kuli yang ngangkut barang waktu pindahan dari rumah Ibu Eni pada saat itu yang ngantor ke ini. Nah, mengatakan katanya dulu almarhum bapaknya Tiko bilang katanya ingin kembali lagi ke sini dan berniat untuk menyunati Tiko sendiri Pak. Gitu. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya permasalahannya. Karena kan almarhum udah bapaknya Tiko udah almarhum, jadi kita nggak tahu kepastiannya, ya kan? Yang bisa membenarkan atau mengiyakan pernyataan itu ya pastinya almarhum. Ya, benar apa tidaknya. Ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari yang dia bilang mau nyulatin gitu, berarti ada kemungkinan. Kayaknya Tiko udah disunat ya. Udah Pak ya? Iya. Kalau disunat nanti yang saya nyunatin. Iya. Oke. Siapa? Oke. Mohon maaf, saya udah ada tamu nih. Siapa? Ini Nebel sudah datang sendirian sama orang. Oke. Oh yang sofa itu? Iya. Pak Aceh, di parkir sini aja dulu. Nanti mobil saya coba turun dulu. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Makasih banyak. Makasih banyak ya Pak. Siap. Boleh tinggal. Ini semangat dari ini apa ya? Ya. Ini bantuan lagi sahabat warta kota dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya, datang terus menerus hingga kini. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang Mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah.
Liburan di puncak berapa hari, Tiko? Iya, Berapa hari di sana? sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama tetangga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini nggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harap Ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya nilai kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja, lihat nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa. Nih. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya itu kita nggak pernah memperhatikan. Kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif terjadi. Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Dan ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pulang dari Nara Kreatif, melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah dengan satu ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pendatang kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sudah mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal yang kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini
kami, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Gitu. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih semua. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Kesehatan dan itu semua sih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk mengatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Untuk kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Arti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya sendiri lah, tadi saya punya Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan kuliahnya ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat terlalu lulus atau mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk menjadikan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan pada BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise dia mau dia pulang kasih tau mamanya. Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental ya, fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus nggak sama mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama di rumah.
dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu. Tiko masih kebanjiran donasi orang baik, ada kulkas dan TV baru. Tiko dan Ibu Eni masih kebanjiran donasi dari orang-orang baik yang membantunya. Tiko dan Ibu Eni mendapat barang-barang sumbangan dari orang lain berupa kursi, TV hingga kulkas baru. Sebelumnya, Tiko juga menerima berbagai sumbangan berupa bantuan pengadaan sumur bor, cat untuk renovasi rumah, dan juga bahan makanan seperti beras dan mie instan. Hingga kini, bantuan untuk Tiko dan Ibu Eni ternyata masih mengalir dan belum berhenti. Tiko sebelumnya juga dibelikan motor baru oleh YouTuber yang mengangkat tentang kondisi rumahnya yang memprihatinkan tanpa listrik dan air. Setelah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa yang dideritanya, Ibu Eni akhirnya bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, ini masak apa ini? Indomie kornet, luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan. Bantuan lagi satu terus masih berdatangan.
Iya. Iya. Terima kasih banyak. Untuk Tikonya sendiri reaksinya bagaimana Pak yang pas pertama kali menjemput kembali Bu Eni? Senang sebagai seorang anak ibunya pulang sudah sembuh bisa kata ya. Ya seperti kita lah menyambut seorang ibu ya dari dulu apa kalau penyakitnya sekarang udah sembuh, ini merasa senang. Pak, mau konfirmasi Pak terkait waktu itu kan ada statement dari yang mengaku dia waktu itu kuli yang ngangkut barang waktu pindahan dari rumah Ibu Eni pada saat itu yang nganter ke ini. Nah, mengatakan katanya dulu almarhum bapaknya Tiko bilang katanya ingin kembali lagi ke sini dan berniat untuk menyunati Tiko sendiri Pak. Gitu. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya permasalahannya. Karena kan almarhum udah bapaknya itu udah almarhum, jadi kita nggak tahu kepastiannya, ya kan? Yang bisa membenarkan atau mengiyakan pernyataan itu ya pastinya almarhum, ya benar apa tidaknya, ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari yang dia bilang mau nyunatin gitu, berarti ada kemungkinan. Kayaknya itu udah disunat ya. Udah Pak ya? Iya. Kalau disunat nanti yang saya nyunatin. Iya. Oke, siapa? Oke. Mohon maaf, saya udah ada tamu nih. Siapa? Ini Nebo sudah datang sendirian sama orang. Oke. Oh yang sofa itu? Iya. Pak Aceh, di parkir sini aja dulu. Nanti mobil saya turun dulu. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Makasih banyak. Makasih banyak ya Pak. Siap. Boleh sini aja. Ini semangat dari ini apa ya? Ya. Ya. Ini bantuan lagi sahabat warta kota dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya, datang terus menerus hingga kini. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu
dipakai juga sama mama. Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu, jadi mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu, mama penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik. Ya nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu, karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, Berapa hari di sana? sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun menjawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak. Tapi ini nggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarutan, jadi kayak biasa aja gitu. Oke deh, harap Ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C, yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja, nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke sana. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan buat utama Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin Hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga yang kita partisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota
kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam alhamdulillah Dinas Aplikasi ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri peningkatan berkelanjutan mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sudah mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang ngobrol, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu kerja Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong juga, mungkin nanti pulang baru. Saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. akan ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan PTK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Presiden mau dia pulang kasih tau mamanya. Ya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku bayar kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usaha
sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang-orang pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya. Mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi, ya masih ada reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Dan kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Tiko sudah ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasi. Mungkin saya juga nanya. Dia daster dari Bu RT ya. Tiko masih kebanjiran donasi orang baik, ada kulkas dan TV baru. Tiko dan Ibu Eni masih kebanjiran donasi dari orang-orang baik yang membantunya. Tiko dan Ibu Eni mendapat barang-barang sumbangan dari orang lain berupa kursi, TV hingga kulkas baru. Sebelumnya, Tiko juga menerima berbagai sumbangan berupa bantuan pengadaan sumur bor, cat untuk renovasi rumah, dan juga bahan makanan seperti beras dan mie instan. Hingga kini, bantuan untuk Tiko dan Ibu Eni ternyata masih mengalir dan belum berhenti. Tiko sebelumnya juga dibelikan motor baru oleh YouTuber yang mengangkat tentang kondisi rumahnya yang memprihatinkan tanpa listrik dan air. Setelah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa yang dideritanya, Ibu Eni akhirnya bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, dia masak apa nih? Indomie kornet, luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu Pok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan. Bantuan lagi satu kota terus masih berdatangan.
Iya. Iya. Terima kasih banyak. Untuk Tikonya sendiri reaksinya bagaimana Pak yang pas pertama kali menjemput kembali Bu Eni? Senang sebagai seorang anak, ibunya pulang sudah sembuh, bisa kata ya. Ya seperti kita lah menyambut seorang ibu ya dari dulu apa para penyakitnya sekarang udah sembuh, ini merasa senang. Pak, mau konfirmasi Pak terkait waktu itu kan ada statement dari yang mengaku dia waktu itu kuli yang ngangkut barang waktu pindahan dari rumah Ibu Eni pada saat itu yang ngantor ke ini. Nah, mengatakan katanya dulu almarhum bapaknya Tiko bilang katanya ingin kembali lagi ke sini dan berniat untuk menyunati Tiko sendiri Pak. Gitu. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya permasalahannya. Karena kan almarhum udah bapaknya itu udah almarhum, jadi kita nggak tahu kepastiannya, ya kan? Yang bisa membenarkan atau mengiyakan pernyataan itu ya pastinya almarhum, ya benar apa tidaknya. Ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari yang dia bilang mau nyunatin gitu, berarti ada kemungkinan. Kayaknya itu udah disunat ya. Udah Pak ya. Iya. Kalau disunat nanti yang saya nyunatin. Iya. Oke. Siapa? Oke. Mohon maaf, saya udah ada tamu nih. Siapa? Ini Nebo sudah datang sendirian sama Om. Oke. Oh yang sofa itu? Iya. Pak Aceh, di parkir sini aja dulu. Nanti mobil saya coba dulu. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Makasih banyak. Makasih banyak ya Pak. Siap. Boleh sini aja. Boleh. Ini sumbangan dari Oh ini apa ya? Ya. Ya. Ini bantuan lagi sahabat warta kota dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya, datang terus menerus hingga kini. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja. Gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik. Yang nanti
mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, Berapa hari di sana? sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini nggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarutan juga, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harap Ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah sering perhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya? Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau mengambil inisiatif di situ tentunya. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4.000-an ya, 4.000-an. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri setelah pulang dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri
pemerataan kota kita, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Serang dan semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah, karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sama sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 selanjutnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. Karena ada beasiswa khusus siapa buat Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disulahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat terlulus atau mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Jadi pendidikan harus panjang ceritanya masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan, gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPA, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu? Nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan bisa. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang-orang pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah setidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari.
pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus nggak sama mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Dan kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Tiko sudah ya. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasi Sinergi. Mungkin saya juga nanya. Dia daster dari Bu RT ya. Tiko masih kebanjiran donasi orang baik, ada kulkas dan TV baru. Tiko dan Ibu Eni masih kebanjiran donasi dari orang-orang baik yang membantunya. Tiko dan Ibu Eni mendapat barang-barang sumbangan dari orang lain berupa kursi, TV hingga kulkas baru. Sebelumnya, Tiko juga menerima berbagai sumbangan berupa bantuan pengadaan sumur bor, cat untuk renovasi rumah, dan juga bahan makanan seperti beras dan mie instan. Hingga kini, bantuan untuk Tiko dan Ibu Eni ternyata masih mengalir dan belum berhenti. Tiko sebelumnya juga dibelikan motor baru oleh YouTuber yang mengangkat tentang kondisi rumahnya yang memprihatinkan tanpa listrik dan air. Setelah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa yang dideritanya, Ibu Eni akhirnya bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan Tiko. 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit jiwa, Ibu Eni akhirnya pulang ke rumah mewahnya yang kini sudah rapi, teraliri listrik dan punya sumber air bersih. Mama Eni sama Tiko masak, Tiko yang masak katanya asin. Asin, ini masak apa ini? Indomie kornet, luar biasa. Dari kopi. Dari kopi. Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Pakai nasi.